Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Kita akan mengupas tuntas ya di video kali ini tentang keketatan SBMPTN ya. Fokus di SBMPTN prodi-prodi Saintek di UB Universitas Brawijaya tahun 2022. Kira-kira berapa peluang kita untuk bisa lolos tahun ini ya? Karena SBMPTN semakin dekat, kita harus segera fokus ya. Nah, tahun 2022 UB itu paling tidak 17 ribuan calon mahasiswa, di mana karena sekarang sudah PTNBH ya. Jadi beda dengan tahun lalu, kuota SBMPTN hanya 30%, kalau yang lalu 40%, dan kuota mandiri 50% dinaikkan. Jadi kalau dilihat dari jumlah maka bakalan 5,1 ribu ya, mungkin turun 1.000 dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu itu peminat UB ya, yang daftar di SBMPTN UB itu 69.864. Jadi ini angkanya cukup banyak sekali untuk bisa menembus UB melawan puluhan ribu calon mahasiswa. Nah, di video berikutnya saya akan juga mengupas tentang skor UTBK di prodi-prodi UB SBMPTN tahun lalu. Untuk itu jangan lupa nanti klik subscribe dan nyalakan tanda lonceng ya, sehingga kita bisa mendapatkan notifikasi video berikutnya. Baik, kita akan fokus dulu di keketatan SBMPTN UB tahun 2022. Apa sih keketatan itu? Keketatan itu adalah daya tampung atau kuota dibagi jumlah peminat ya, dikalikan 100%. Misalnya contoh ada prodi kedokteran, daya tampungnya 50, peminatnya 1.000, maka keketatan prodi itu 5%. Apa arti 5%? Jadi semakin kecil angka keketatan, maka semakin tinggi persaingan atau peluang semakin kecil, karena ini adalah merujuk kepada peluang untuk bisa lolos. Jadi di sini peluangnya hanya 5% untuk bisa lolos di FK. Nah, kita akan buka ya prodi-prodi di kelompok Saintek Brawijaya tahun 2022 SBMPTN itu berapa angka keketatannya. Saya buka dulu di klaster pertama. Ya, ini adalah klaster 1 UB ya, SBMPTN ada FK, Farmasi, Teknik Informatika, Ilmu Gizi, dan Arsitektur. Dengan angka keketatan 2, 3, dan 4 luar biasa sekali karena peminatnya ribuan ya. FK aja 3.500, dan Farmasi di atas 1.000, dan Informatika 2.000. Jadi ini sangat-sangat ketat, dan teman-teman hati-hati kalau pilih prodi ini. Kalau modalnya tidak cukup, mendingan geser ke prodi yang lain atau pilih kampus yang lain, karena ini sama saja dengan bertarung dengan ribuan calon mahasiswa. Klaster pertama, kita buka klaster kedua. Ada prodi apa ya? Ada kebidanan, teknik sipil, pendidikan dokter gigi, sistem informasi, dan statistika. Masih ketat juga karena ada di angka 4 dan 5% saja peluangnya atau keketatannya ya. Jadi peluangnya sangat kecil, persaingannya sangat tinggi karena peminatnya masih di atas 1.000 semua. Walaupun kuotanya ada yang di atas 50, tapi karena peminatnya di atas 1.000, jadi peluangnya lebih kecil. Masuk di klaster ketiga ada prodi ilmu aktuaria, teknik industri, ilmu keperawatan, PWK, dan teknik lingkungan. Nah, ini kelompok prodi di klaster ketiga, dan keketatan 5 dan 6 ini juga masih sangat ketat persaingannya. Karena memang peminatnya juga banyak, ini teknik industri dan keperawatan ini di atas 1.000. Walaupun kuotanya 73, tapi karena peminatnya banyak sehingga masih sangat ketat sekali untuk bersaing di prodi-prodi ini. Masuk di klaster 4 ada prodi teknik informasi, kehutanan, teknologi pangan, teknik mesin, dan teknik kimia. Nah, ini sudah mulai agak longgar karena keketatannya 6, 7, dan 8. Nanti ini peluang ya 6%, 7%, dan 8%. Jadi ini sudah lumayan karena memang kuotanya ini agak banyak dan peminatnya mulai berkurang. Ini di klaster 4. Masuk di klaster 5 ada prodi teknik komputer, kemudian pendidikan dokter hewan, bioteknologi, matematika murni, dan teknik elektro. Nah, ini dengan angka keketatan 8 dan 9%, artinya peluangnya juga 8 dan 9%. Ini persaingan agak mulai longgar, teman-teman bisa jadikan alternatif pilihan untuk prodi di Brawijaya ini. Kita lanjut ke klaster ke-6, ada prodi teknik geofisika, biologi, agribisnis, kimia, dan ilmu kelautan. Nah, ini dengan angka ketatan 9, 11, 12, dan 14. Ini semakin longgar, persaingan semakin kecil. Teman-teman juga bisa jadikan ini sebagai salah satu alternatif untuk bisa lolos di SBMPTN. Masuk di klaster ke-7 ada prodi instrumentasi, teknologi bioproses, teknik pengairan, agribisnis tapi yang di kampus Kediri, dan teknik industri pertanian.
dengan angka keketatan 14, 15, dan 16%. Semakin besar peluangnya, karena memang peminatnya juga mulai sedikit. Ini teknik industri pertanian ada 600, tapi karena kuotanya 103, jadi angka keketatannya 16%. Di klaster 8 ada prodi apa saja? Nah, ini ada aquaculture, tapi yang di kampus Kediri, kemudian pendidikan teknologi informasi, fisika, agroekoteknologi, dan agribisnis perikanan. Dengan angka keketatan 16, 17, bahkan sampai 19% peluangnya. Jadi ini menunjukkan persaingan yang semakin turun, peluang semakin terbuka besar. Ini agroteknologi ya, luar biasa, ini kuotanya 268. Tapi yang daftar juga banyak, 1.300-an ya. Ini klaster 8. Masuk di klaster 9 ada prodi peternakan, teknologi pertanian biosistem, agroekoteknologi tapi kampus Kediri, peternakan di Kediri, dan desain grafis D4. Ini semakin besar angka keketatannya 20, 21 sampai 26%. Jadi peluangnya semakin besar, persaingannya semakin kecil, dan ini teman-teman bisa jadikan rujukan. Peternakan ini kuotanya cukup besar 245, tapi peminatnya memang 1.200-an. Tapi karena kuotanya besar, sehingga seperlimanya ini lolos atau diterima. Masuk di klaster 10 ada prodi teknologi hasil perikanan, manajemen sumber daya perairan, budidaya perairan, pemanfaatan sumber daya perikanan, dan sosioekonomi perikanan di kampus Kediri. Keketatannya berkisar 26, 28, 33, 35, dan wow, ini 66%. Jadi lebih dari separuh pasti lolos ini anak-anak yang milih prodi nomor 50 ini. Artinya ini semakin besar peluangnya teman-teman untuk bisa lolos SBM dan bisa menjadi bagian dari mahasiswa Universitas Brawijaya. Baik, mungkin itu yang bisa saya kupas ya teman-teman, keketatan prodi-prodi kelompok saintek di Brawijaya. Di video berikutnya kita akan kupas tuntas tentang skor UTBK prodi-prodi di UB, kira-kira berapa ratus untuk bisa lolos di prodi tertentu. Untuk itu, ke video berikutnya jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda lonceng. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.